Eee, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Betarianda Saryatonang dengan NPM 224110058. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang, mengenai 20 soal SQL yang saya buat berdasarkan, SQL skema, dan juga sesuai dengan ketentuan pada file, tugas pertemuan 7, yaitu harus menggunakan join, group by, dan juga, fungsi agregasi. Nah, di sini, di dalam tugas ini saya menggunakan 3 tabel utama, yaitu yang pertama F orders, yang kedua D, events, dan yang terakhir yaitu WF countries. Saya akan langsung mengetikkan query-nya dan akan menjelaskannya secara bertahap. Mmm, oke, mungkin di sini saya akan share screen langsung di Apex-nya. Oke, di sini langsung ke Apex-nya. Nah, di soal yang pertama ini saya ingin, menampilkan total order untuk setiap customer menggunakan sum. Berarti, menampilkan total order untuk setiap kas customer menggunakan sum. Oke, langsung aja kita pilih dari si customer ID dan saya menggunakan sum untuk kita panggil si order ID, order total, eee, di sini sebagai total order. Nah, kita dari si, eee, pilih dari si tabel F orders. Kemudian saya mengelompokkannya menggunakan group by untuk mengelompokkan si, customer berdasarkan customer-nya. Berarti di sini group by, customer, saya ingin memilih berdasarkan customer ID. Oke, saya coba run. Nah, di sini keluar output-nya yaitu customer ID 123 dan total order 103. Oke, selanjutnya untuk, soal yang kedua yaitu, saya tuh ingin menghitung jumlah order per staff menggunakan count dan juga mengelompokkannya pakai group by. Menghitung jumlah order per staff menggunakan count. Selanjutnya, langsung aja select, klik di sini si order per staff, kita pilih staff ID, terus count, kita hitung menggunakan 9 kali sebagai jumlah, untuk didisplay-kan sebagai jumlah order. Terus kita ambil dari tabel F orders lagi dan dikelompokkan berdasarkan staff, ID-nya. Oke, langsung aja saya run. Nah, di sini tampil staff ID, 12 dan jumlah ordernya 1. Lanjut ke soal yang ketiga yaitu, saya menggunakan, AVG, average, untuk menghitung rata-rata order tiap customer. Menghitung rata-rata order tiap customer customer menggunakan average. Oke, kita pilih dari, si customer ID, kemudian kita gunakan average dari order total dan ditampilkan sebagai rata-rata. Kita pilih dari tabel F orders juga dan dikelompokkan, berdasarkan si customer ID-nya. Langsung aja di-run. Nah, di sini muncul customer ID ada total 103 dan data-datanya itu 103. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Bentar ya, soal 1, ini soal kedua, soal 2, soal 3, dan selanjutnya soal 4, yaitu saya ingin menjumlahkan biaya, event berdasarkan tema. Eee, Menjumlahkan biaya event berdasarkan tema. Oke, langsung aja pilih ini room terus, langsung select, kita pilih dari si, kode temanya dan code, kemudian dijumlahkan menggunakan sum dari biaya atau cost yang ditampilkan sebagai, total biaya dari, si ininya kan tema itu tuh berada di event, berarti kita pakai tabel event dan dikelompokkan berdasarkan tema, si kode temanya. Langsung aja di-run. Nah, di sini tema kodenya 200, total biayanya 18.000. Oke, selanjutnya ke soal yang kelima. Soal 5 yaitu, saya ingin menghitung jumlah event per lokasi. Jumlah event per lokasi. Langsung aja, pilih dari si venue-nya dan, venue ID, kemudian menghitungnya menggunakan count, pakai simbol ini, terus dan ditampilkan sebagai jumlah event. Ambil dari si event-nya karena ini masih bersangkutan sama event. Terus dikelompokkan berdasarkan venue ID-nya. Langsung aja di-run. Nah, di sini output-nya venue ID sama jumlah event. Tabel kolom venue ID dan selanjutnya soal yang ke-6. Soal 6 yaitu, di soal yang ke-6 ini saya, mulai menerapkan join. Nah, di video kali ini saya menggunakan left join biar, datanya tetap muncul walaupun nggak ada relasi gitu. Nah, di soal ke-6 saya ingin menghitung total order tiap event menggunakan, sum dan juga, left join, join left, jadi dia dari kiri. Langsung aja menghitung total order event.
Sam, dan join lab. Langsung kita pilih pilih dari si pilih name dan juga college sum. Si sumnya, terus untuk order total. Hmm, terus di sini kita si nol dan ditampilkan sebagai total order. Ya, ambil dari tabel the event. The events ya, diambil dari tabel the events yang dimakan dengan kemudian eh, pakai left join untuk si tabel app order. Kita join kan si tabel order sama event. Jadi di sini left join ke si tabel app orders. Hmm, orders yang disebut dengan O. On di kita pakai on si klien number. Ini dari si events. Nah, klien ini kan dari bagian dari event. Sama dengan customer hmm, customer ID. Dan dikelompokkan berdasarkan berdasarkan namanya. Oke, langsung aja di run. Run. Nah, ini resultnya si kolomnya sama total order si vigil wedding nol dan Paris graduation-nya juga nol. Selanjutnya ke soal yang um, yang ketujuh. Di soal yang ketujuh ini saya ingin menghitung jumlah order pada setiap eventnya. Menghitung jumlah order event. Oke, kita langsung pilih dari si name dan juga dihitung menggunakan count order number dan ditampilkan jumlah order di display dan diambil dari tabel event. Oke, left join ke si app order juga. Terus dikelompokkan berdasarkan oh enggak. Terus dia kita um, eh klien 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 apa ya? Klien number. Terus, customer pakai customer ID. Hmm, terus dikelompokkan berdasarkan nama juga seperti yang ke nomor 6 tadi. Langsung di run. Oh, di klien hmm, apa ya? Bentar ya. Kenapa ya? Klien ini kan dari tabel event. Number. Hmm, hmm, hmm. Join ke ini. Bentar ya. Kenapa ya? Ini udah benar ini sama kok. Kan si client number ini dari tabel si eventsnya. Client number. Terus customer ID dari terus kan customer ID. Hmm, jumlah order ini. Kok invalid identifier ya? Oh, hmm, oh, ini kan eventsnya belum inisialisasi di sini terus bilang. Nah, ini dia. Jadi udah muncul kolom name dan juga jumlah ordernya tadi. Itu visual wedding 0 versus juga 0. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 saya ingin di soal yang ke-8 saya ingin menampilkan rata-rata nilai order untuk setiap event. Rata-rata nilai order untuk setiap event ya. Kalau tadi itu kan menghitung jumlah, nah kalau di sini tuh rata-rata nilai order untuk setiap eventnya menggunakan fungsi average, average, menghitung rata-ratanya dari kolom order. Oke, langsung kita eksekusi. Dipilih dari eh, tabel pilih terus polish. Si average-nya eh, dan kita ambil si order total ordernya. Terus ditampilkan sebagai rata dan diambil dari
tabel events. Kemudian pakai left join dari si tabel F orders. Oh. Kemudian on i kalian number ya kayak yang di atas tadi, terus kita masukkan si customer ID dan dikelompokkan berdasarkan name ya, si expression. Oke, ini mungkin ya run customer, oh, ini customer ID. Nah, ini volumenya dan rata-ratanya nol. Oke, selanjutnya di soal yang ke-9. Ini tadi soal ke-8 ya. Soal 8, soal 9. Di soal 9 saya ingin menampilkan eh, selanjutnya untuk soal yang ke-9 saya ingin menampilkan total nilai order untuk setiap event. Menampilkan total nilai order untuk setiap event. Langsung aja pilih dari ininya, terus pakai ke sana, order total, nomor, terus ditampilkan sebagai total. Dari tabel the event, pakai left join ke tabel app orders. Oh, terus di lain number sama dengan oh customer ID. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan nama. Nah, ini outputnya lanjut ke soal yang ke-10. Itu saya ingin menghitung jumlah customer pada setiap eventnya. Pilih dari si name-nya lagi, hitung pakai count listing oh customer ID dan ditampilkan sebagai jumlah customer diambil dari tabel event. Pakai left join orders. Ini kalian number customer ID dikelompokkan berdasarkan ini sama seperti tadi. Iya, line 1 keyword name unselect name kan keywordnya distinct apa ya. Yang pertama muncul. Lanjut soal yang ke-11. Di soal yang ke-11 saya ingin menampilkan total biaya untuk event untuk setiap negara. Oke, langsung aja saya pilih dari C per country. Ini digunakan menggunakan sum cost dan ditampilkan sebagai total biaya dari data countries. Pakai left join ke tabel eh, terus join ke tabel the event on si country ID menu ID group by si country name. Nah, ini dia country name sama total biaya. Soal yang ke-12, soal 12, saya di soal yang ke-12 ingin menghitung jumlah event, menghitung jumlah event di setiap negara. Pilih dari si country-nya, country name, kemudian dihitung menggunakan pound dari ID-nya dan ditambahkan sebagai jumlah event. Diambil dari WF countries. Cek. Join ke tabel event.
dan sekedar on si country ID i menu ID group by si country name. Event ID. Oh, ini. Ini dia outputnya. Lanjut ke soal yang ke-13. Yaitu em, saya ingin menghitung si rata-rata biaya biaya apa? Biaya event pada setiap negara. Jadi hitung ratanya pakai average. Average. Langsung saya like si countries negara, country name pakai average. Kita punya pengeluaran dan juga ditentukan sebagai rata dari tabel WA countries C dan join ke tabel D event. On si country ID sama dengan venue ID group by country name. Nah, ini dia country name dan rata-ratanya 2000. Langsung ke soal 14. Nah, di soal yang ke-14 ini saya ingin menampilkan jumlah event setiap negara. Menampilkan jumlah event untuk semua setiap negara. Langsung select si country name, count, hitung si ID-nya dan ditampilkan sebagai jumlah event dari tabel WF country countries si join pakai left join the tabel event uh, on si country ID sama dengan venue ID. Kemudian group by si country name. Nah, ini dia ada tabel country name sama jumlah event. Eventnya 0, totalnya sama 0. Di sini ada banyak ke bawah. Oke, selanjutnya soal yang ke-15. Di soal yang ke-15, saya ingin menghitung total apa ya, total order deh untuk setiap negara. Pilih dari pilih si countries lagi, country country name, eh, oke sum, terus order total, order total, benar, S total order dari tabel country, country, jauh pakai join ke si tabel the events. Kita langsung ke on si country ID sama event ID terus juga plus join ke tabel app orders on si client kali number sama dengan customer ID. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan country. Oke, nah ini dia outputnya. Ada banyak sampai ke bawah kontinen dan total order. Soal yang ke 16. Soal 16. Di soal ke-16 saya ingin menampilkan total order, menampilkan total order per negara. Dan juga saya ingin mengulikannya dari yang paling besar. Oke, select dari si country, name, pakai tentang order, total, terus ini nol, dan ditampilkan sebagai total, total dari tabel country, WF, countries, si left join juga ke tabel D, event, ke si country ID sama dengan venue ID. Terus left join juga ke tabel F, eh, F order or orders oh, on si eh, kliennya, klien number sama dengan customer ID. Terus group by si country name dan group by total des. Kalian kenal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Query block only allows almost apa ya?
Oh, ini nah guys, si order. Order. Nah, ini tuh order. Nah, live join add orders. Aduh, kayak ini muncul total juga country name. Selanjutnya soal 17, yaitu di soal yang 17, saya ingin menghitung rata-rata order tiap event dan juga menampilkannya, mengurutkannya kan berdasarkan yang tertinggi. Oke, terus langsung select si namanya, average, karena ingin mencari rata-rata order total ini, terus rata dari tabel the event. Ke, join ke tabel order. Um, klien ya, klien numbernya, customer ID. Terus go by nama dan order by rata des. Ini name dan rata-ratanya. Selanjutnya soal ke 18, soal 18, um, di soal 18 saya ingin menghitung total order berdasarkan event dan stock. Menghitung total order berdasarkan event dan staffnya. Oke, langsung saya select si name-nya, kemudian si staff juga, staff, terus pakai sum menjumlahkan order total dan ditampilkan sebagai total. Diambil dari tabel event dan pakai live join ke si tabel orders on client nomornya dan juga eh customer ID, kas ID, kemudian group by si ini tadi name dan juga staff tadi berdasarkan staff. Nah, ini dia kan full name, staff ID dan juga profile. Dan juga soal 19, yaitu di soal 19 saya ingin menghitung jumlah eventnya dan juga total biaya berdasarkan tema eventnya. Select si tema ini kode. Terus kita hitung pakai count dan ditampilkan sebagai jumlah event dan dijumlahkan juga eh, pakai sum dipanggil cost biaya yang ditampilkan sebagai total biaya. Total biaya dari tabel the event. Nah, itu group by tema, kode tema. Ini kode temanya, terus jumlah eventnya dan juga total biaya. Selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-20. Nah, di soal yang ke-20, di soal yang terakhir ini saya ingin menghitung rata-rata biaya event, menghitung rata-rata biaya event untuk setiap negara. Oke, langsung select si countries-nya, si country name, terus kita hitungkan rata-rata pakai average, panggil cost, yang ditampilkan sebagai rata-rata dari tabel web countries. Si countries si dan join ke tabel events on si country ID-nya dan juga venue ID dan dikelompokkan berdasarkan country name. Mengisi keyword lain ketiga. Oh, ini seharusnya titik. Oh, bukan. Ini tanda underscore-nya salah. Tadi shift-nya nggak klik. Nah, ini country name dan juga avatarnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika telah pengumpulannya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.